Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman media. Terima kasih telah hadir pada siang hari ini di Media Center Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siang ini kita akan mendengar langsung penjelasan yang akan disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung Yang Mulia Profesor Dr. Yanto SHMH terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya pikir tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mendengar langsung penjelasan dari Pak Jubir. Silakan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan. Pada hari ini saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya. Sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaki, Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya,
ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung yang kami sampaikan pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Juru Bicara Profesor Dr. Yanto. Mungkin kita akan membuka sesi wawancara, Prof. Dipersilakan, mungkin 3 dulu ya. Dari mana, Mas? Baik, terima kasih. Izin Prof. Yang Mulia, saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Terkait dengan pelaporan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Tom Lembong ini kan melaporkan 3 hakim yang menangani perkara kliennya. Nah, dalam konferensi pers atau rilis setelah pelaporan itu dari tim penasihat hukum menyoroti salah satu hakim anggota gitu, yang menangani perkaranya, yaitu Yang Mulia Pak Alfi Setiawan. Beliau salah satu hakim anggota di perkara tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah gimana terkait dengan laporan yang disorot oleh tim penasihat hukum Tom Lembong ini, karena juga menyoroti salah satu hakim yang disebut tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah selama persidangan. Nah, yang kedua, tadi sepertinya belum disinggung terkait dengan pemeriksaan ketiganya itu, mungkin boleh disampaikan rencana pemeriksaan ketiga ini kapan gitu? Ketiga hakim yang dilaporkan sama penasihat hukum Tom Lembong. Mungkin itu saja Yang Mulia, terima kasih. Satu-satu nggak apa-apa, karena pertanyaannya panjang, nggak dicatat. Jadi berkaitan dengan pengaduan dari kuasa hukum Thomas Lembong ya, yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti itu ya. Itu. Jadi intinya secepatnya, karena ini kalau nggak salah kan baru 2 hari yang lalu ya, 3 hari itu. Ya, kalau melalui PTSP tentunya kan ke umum dulu, langsung ke pimpinan ya, itu seperti itu. Jadi yang pertama masalah pelaporan itu hak dari merasa, bagi mereka yang merasa dirugikan, merasa dirampas hak-haknya, itu ya kita hormati. Cuman ya kita nanti kan akan klarifikasi, akan diperiksa seperti itu. Ya, kalau memang betul ada penyimpangan tentu akan ada penghukuman. Tapi kalau tentunya kalau tidak ada penyimpangan ya tidak ada penghukuman ya. Secepatnya akan diperiksa seperti itu. Ya. Ya, berikutnya dari tolong mic-nya. Silakan Mas. Selamat siang Yang Mulia, saya Sahrul dari Forum Keadilan. Dari mana Mas? Forum Keadilan. Yang Mulia, mau tanya, dalam kasus ini kan itunya yang akan menangani kan Bawaslu MA kan? Gimana kewenangan Bawaslu MA dalam kasus ini? Terus yang kedua, apakah akan masuk ke teknis putusan itu sendiri? Itu aja sih Yang Mulia. Ya itu Bawaslu MA kan kepanjangan tangan dari Ketua MA yang diberi wewenang, ya, diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan juga kalau ditemukan penyimpangan diberi wewenang untuk memberi rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung, ya. Dan rekomendasi itu kan kalau kita Sipas itu berapa, hasil Bawaslu itu berapa bulan sekali diumumkan tuh? 3 bulan berjalan. Ya. Setiap 3 bulan boleh dibuka itu. Hakim-hakim yang kena sanksi itu kan banyak sekali itu.
Ya, itu hasil pengawasan dan rekomendasi dari Bawas, pasti itu. Nah, tentunya kalau dia melanggar, baik itu melanggar hukum acara maupun melanggar etik, itu pasti akan ditindak, ya, pasti itu. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat di Siwas itu berapa hakim, atau bisa dilihat di Siwas tahun 2024 berapa hakim yang kena sanksi. Bahkan ada yang pemberhentian, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, ada yang non palu, itu boleh dicek di situ ya. Itu kewenangan Bawas karena kepanjangan tangan dari Ketua Mahkamah Agung. Ya. Ya kalau bisa saja, kalau hukum acaranya dilanggar, misalnya contoh begini, sidang harusnya tertutup untuk umum karena itu asusila, tetapi dia terbuka, nah, atau sebaliknya harusnya terbuka tertutup umum, itu kan ada hukum acara yang dilanggar kan. Nah kalau itu terbukti ya tentu juga akan kena sanksi sama ya. Satu lagi dari mana Mas? Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Tadi memang sudah Bapak jelaskan soal ini akan dilakukan pendalaman pemeriksaan dulu, dipelajari. Kalau memang ada maka akan ditindaklanjuti. Tapi bolehkah diinformasikan sedikit lebih detail terkait apakah pihak EMA kemudian mempunyai tenggat waktu untuk melakukan pemeriksaan mendalam tadi untuk ditelusuri, dan kapan akan diumumkan, kemudian apakah dalam prosesnya itu juga yang dilaporkan, nama-nama yang dilaporkan itu juga akan dimintai keterangannya. Ya, terima kasih. Ya. Kalau tentang kapan itu nanti itu kan kewenangan Kabawas ya, Kabawas yang menjadwalkan itu Kabawas. Apakah surat ini sudah didisposisi ke Kabawas, saya juga belum tahu karena kan lewat PTSP, nanti dari situ ke umum dulu ya, dari umum nanti baru ke Pak Ketua baru disposisi ke Bawas itu. Kalau apakah yang bersangkutan akan dipanggil, ya jelas kan mau diklarifikasi, pasti ya ditanya. Tentunya kan juga ada rekaman-rekaman waktu sidang itu ya, ada rekaman. Kemudian ya pasti diklarifikasi, pasti kalau itu ya. Ya silakan Mas, tolong mic-nya teman-teman. Saya Ansari dari bisnis.com. Pak mau tanya, sebenarnya kalau misalkan dalam proses klarifikasi ini, berarti si 3 hakim ini masih bisa melakukan di persidangan atau gimana Pak? Terima kasih. Ya pasti masih belum kecuali dapat sanksi. Kan mau diklarifikasi betul. Kan kita itu menghormati asas praduga tak bersalah ya. Nah kalau dia kemudian ternyata dalam pemeriksaannya itu ada pelanggaran dan pelanggaran itu berat, kan sanksinya macam-macam. Tentu nanti dia dilarang untuk, misalnya kan kalau memang terjadi seperti itu kan pasti itu Mas. Ya kenapa kok sekarang masih sidang, ya kan belum diperiksa. Kita belum tahu apakah ada pelanggaran atau tidak, kan belum tahu. Nah setelah diperiksa kemudian ditemukan pelanggaran, nah, mungkin di situ ada rekomendasi dari Bawas. Rekomendasi itu macam-macam, hukuman ringan, sedang, sampai berat, gitu seperti itu ya. Itu cukup. Satu lagi boleh? Ya satu lagi, terakhir ini ya. Tolong mic-nya teman-teman. Mas depan ya mbaknya. Yang mulia, itu tadi mungkin penegasan sedikit ya tentang tenggat waktu. Biasanya kalau misalnya dalam aturan itu kan ada minimal atau maksimal pemeriksaannya itu berapa lama. Nah ini proses dari pelaporan hingga pemeriksaan itu kira-kira memakan waktu berapa lama sih Yang Mulia? Saya kalau yang itu ya nggak bisa, ini itu kan tim ya, tim. Karena kalau di penanganan perkara ada SOP-nya ya, misalnya kalau di penanganan perkara kasih itu kan 90 hari ya. Nah itu ada SOP-nya. Tapi kalau kemudian ini pemeriksaan kan tergantung dengan saksi-saksi berapa yang mau dipanggil, pihaknya berapa yang harus diperiksa. Jadi antara kasus satu dengan yang lain kan nggak bisa disamakan, ya. Kesulitannya kan beda-beda, kompleksitasnya berbeda-beda. Kalau kemudian ternyata
yang mau didengar keterangannya itu ternyata banyak, tentunya kan memakan waktunya juga beda dengan yang didengarnya sedikit seperti itu. Jadi kita nggak bisa ya, karena itu teknis. Kalau teknis itu nanti Kabawas. Udah, makasih ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Nanti Mas Pepi ini ada makan siang ya? Ada makan siang. Nanti untuk press release secara tertulis akan kami segera bagikan kepada teman-teman media. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.